Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Kak Knowledge, sebagai instruktur pada video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sedikit saja dari deretan tag pada HTML, yang diantaranya ada title, H1 sampai H6, P, IMG, dan BR. Tanpa ngomong panjang lebar, kita akan langsung ke aplikasinya. Kita memasuki aplikasinya, kita akan membuat sebuah folder. Untuk apa? Untuk menyimpan file-file yang kita buat. Misalnya kita akan menamai folder tersebut dengan latihan 1 misalnya. Kita sudah membuat sebuah folder, terus kita langsung ke aplikasinya langsung. Kita perbesar, saya kali ini menggunakan Visual Studio Code. Kalian bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Kita langsung saja ke new file. Kita akan menamainya misalnya latihan HTML. Kita akan memasukinya di file yang kita buat tadi, creative file. Kita akan memberitahukan aplikasinya bahwa saya akan menggunakan bahasa markup HTML dengan mengklik di bawah sini ya, plain text ini, untuk memberitahukan ke aplikasinya bahwa saya menggunakan HTML. Kita langsung mencari HTML, kita klik, dan kita sudah membuat folder dengan bahasa HTML. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas struktur yang ada pada HTML. Jadi kita tidak perlu menuliskan satu persatu gitu loh. Jadi kita bisa membuat struktur dengan keyword tanda seru. Tanda seru dan tab. Enter. Ini hanya untuk mempersingkat saja. Kalian sudah tahu ya apa gunanya tip HTML, hit, body, dan meta ini gak penting ya. Meta ini ya gak terlalu penting amat. Kalian buang ya gak apa-apa. Saya kali ini akan membuang karena saya rasa mengganggu saja. Dan kalian pasti asing dengan tag title ini. Tag title ini yang akan kita bahas. Kita akan bahas kali ini. Baiklah, tag title ini apa bang? Jadi tag title ini digunakan untuk membuat judul pada halaman web. Jadi kalau kita mengisinya dengan latihan 1 misalnya, latihan 1, kita save ya, kita balik ke folder yang kita buat. Kita open with, kita akan buka di web browser Firefox ya. Saya kali ini menggunakan Firefox, kalian bisa menggunakan Chrome atau yang lainnya. Saya menggunakan Firefox dengan pada halaman web browser saya. Oke, mohon maaf ya. Jadi apa bang, kok gak ada hasilnya? Ini katanya judul pada halaman web itu letaknya pada, kalian lihat, latihan 1. Jadi ini judul pada halaman web. Kalau judul pada halaman web sini namanya juga konten atau isi halaman web. Jadi kalian sudah tahu ya fungsi dari title ini. Kita balik ke aplikasinya. Kita akan maju materi yang kedua, yaitu H1 sampai H6 misalnya.
mulai dari H1 dulu. H1 sampai H6 itu maksudnya gimana bang? Jadi gini, H1 sampai H6 itu digunakan untuk memberikan judul pada konten yang ada pada halaman web. Jadi kalau kita mengisikannya, saya ingin mengisikannya dengan selamat datang misalnya. Selamat datang. Saya save. Di sini kalau save bisa menggunakan keyword Ctrl S supaya mempersingkat saja ya. Di sini kalian lihat Ctrl S. Jadi kita akan save dengan menggunakan keyword Ctrl S. Kita akan melihat di Firefox, refresh, dan boom. Ini adalah judul dari konten yang ada pada halaman web. Jadi gimana bang maksudnya H1 sampai H6 itu saya nggak ngerti deh. Jadi gini, H1 sampai H6 itu sebuah urutan. Jadi misalnya saya akan obat dulu ya. Lihat dulu. Selamat datang. Saya save ya. Saya copy dulu biar supaya gak lagi tuh saya paste. Misalnya gini, saya akan menggantinya satu persatu dulu ya supaya kalian mengerti maksudnya gimana bang H1 sampai H6 itu. Kita save dengan Ctrl S. Kita akan melihat di Firefox, kita refresh, dan boom. Jadi gini maksudnya, H1 sampai H6 itu adalah sebuah urutan di mana semakin tinggi angkanya berarti H6 itu paling besar ya angkanya. Jadi semakin tinggi angkanya semakin kecil hurufnya, semakin kecil angkanya semakin besar hurufnya. Jadi ini adalah sebuah urutan yang menentukan besarnya dari judul pada halaman web. Jadi paham ya, saya nggak akan pakai semuanya, saya hanya menggunakan H1 doang. Saya hapus dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tag P. Itu untuk apa bang? Jadi tag P itu untuk membuat sebuah paragraf ya, intinya adalah membuat kalimat gitu. Kita membuat contohnya kalimat apa ya, halo para nonton semoga sehat selalu ya. Jadi misalnya gitu, akan melihat hasilnya dengan kita save dulu ke browsernya, kita refresh, dan gini hasilnya. Jadi ini hanya untuk membuat paragraf. Kalian sudah mengerti ya paragraf itu seperti apa. Jadi kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tag BR. Nah, bang, tag BR ini kok nggak ada tag penutupnya seperti yang lain, seperti title, H1. Oke. Jadi gini, tag BR ini merupakan tag tunggal. Jadi tag BR ini tidak perlu yang namanya tag penutup. Kalian paham? Jadi apa fungsinya bang? Gunanya apa kok gak ada tag penutup? Tag BR ini berfungsi untuk memberikan enter, atau kalian pasti paham ya enter kayak gimana ya. Saya akan mengklik enter dan gini,
Ya fungsinya ya seperti itu sih, untuk memberikan efek enter atau spasi gitu ya. Kita akan menggunakan tag BR ini di dalam tag P. Kita akan membuat enter di dalam kalimat koma ya. Setelah koma kita akan save, kita Ctrl S saja, saya lupa. Kita langsung ke browser, refresh, dan boom. Jadi gini, hanya untuk memberikan enter saja. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan tag BR ini, tapi langsung saja ke enternya, kita set, kita akan melihat hasilnya apakah akan sama atau berbeda. Kita refresh dan boom, hasilnya akan sama saja, nggak akan terpengaruh. Maka dari itu kita perlu yang namanya tag BR ini. Akan membaca mula kembali, S, refresh, dan seperti ini. Oke, setelah kalian paham, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu IMG. IMG itu apa bang? IMG itu termasuk tag tunggal yang berfungsi untuk memasukkan gambar dari halaman web. Jadi dia bisa untuk memasukkan gambar yang kalian suka di dalam halaman web kalian. Misalnya saya mempunyai gambar ini ya, desktop ya, dengan nama, saya akan menamai dengan gambar 1 misalnya. Akan masukkan ke foldernya, kita akan lihat dan sudah masuk ya. Ntar ini foldernya apa ya, kita lihat foldernya dulu teman-teman. Properties. Jadi ini yang CPG ini adalah format ya, atau filenya jenis apa. Jadi kalian wajib memasukkan jenis filenya di dalam image ini. Saya akan menerangkannya satu persatu. Jadi gini, src ini digunakan untuk memasukkan nama file dan format yang ingin kita masukkan. Dan alt ini untuk memberikan alternatif jika folder yang kita masukkan ini rusak atau istilahnya error gitu. Kita akan memasukkan foldernya dengan tadi apa ya namanya, gambar 1.jpg ya. Nah, formatnya JPG. Kita save, Ctrl S, dan kita lihat hasilnya, maka boom, jadi seperti ini. Oke, paham ya? Jadi alt itu bagaimana bang? Saya nggak paham sama alternatif. Jadi gini, kita akan membuat alternatif dengan kata saja ya, dengan kata maaf, ini error, maaf, gambarnya sedang error gitu, kita save, lihat browser apakah ada perubahan atau tidak. Kita boom, dan kayaknya nggak ada perubahan ya bang. Maksudnya gimana bang? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa alt ini akan berfungsi jika folder yang kita masukkan ini terjadi error. Misalnya jika kita membuat kesalahan dalam penamaan filenya, misalnya JPM misalnya, kita save dan hasilnya akan seperti ini, maaf, gambar sedang error gitu. Jadi ini ya dimasukkan ya, kita
kita akan mengembalikannya secara semula dari JPG. Kita save, kita akan lihat hasilnya, dan kita keluar ya gambarnya. Jadi kalian sudah paham ya. Jadi ini saya akan membahasnya sedikit saja, dari 1, 2, 3, 4. Dan hasilnya akan seperti ini ya. Dan itulah pembahasan pada video ini. Saya Knowledge sebagai instruktur pada video ini meminta maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan atau pemahaman yang salah pada video ini. Saya tahu ada banyak kesalahan yang saya buat pada video ini, dan terima kasih.